Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Bapak harap kalian semuanya sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik di rumahnya masing-masing. Masih tetap semangat belajar kan? Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tema 1 subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk itu, kalian harus saksikan video berikut ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar tangan manusia, di mana ada dua bagian, yaitu otot dan juga tulang. Otot sebagai alat gerak aktif. Mengapa otot sebagai alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak mampu melakukan gerakan. Nah, anak-anak semuanya, otot dan tulang yang kita miliki dapat kita gunakan untuk melakukan gerakan apapun. Di antaranya untuk berolahraga, untuk berjalan atau berlari, ataupun untuk mengangkat meja. Berbicara masalah tulang, kali ini Pak Anto punya salah satu bacaan yang berkaitan dengan tulang yang berjudul gurita. Dan kalian bisa buka buku bebenah kalian pada halaman 5. Tapi kali ini Bapak ingin membahas tentang ide pokok. Anak-anak, ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Ya, benar sekali. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok sendiri berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut juga sebagai pokok pikiran atau gagasan utama teks. Nah, anak-anak, ide pokok itu bisa kita jumpai dalam kalimat utama. Ayo, ada yang tahu nggak kalimat utama itu apa? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi tentang ide pokok. Biasanya kalimat utama itu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Namun ada juga sebuah bacaan yang kalimat utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Sekarang kalian sudah paham ya apa itu ide pokok dan juga kalimat utama. Nah, dari bacaan gurita dapat kita lihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Keren, bagus-bagus bacanya. Nah, ide pokok dari kalimat utama tersebut adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Bagaimana? Mudah kan? Sebentar, ada gambar apa ya di atas ini? Di situ ada seorang anak yang tampak seperti sedang menuangkan seekor ikan ke dalam sebuah toples. Tapi ada apa ya? Nah, coba anak-anak kita lihat ya dari nomor 1, 2, 3, 4. Oh, ini adalah sebuah gambar cerita. Anak-anak tahu nggak gambar cerita itu apa? Iya, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Nah, kalian pasti bisa dong membuat cerita gambar kalian sendiri. Misalnya nih, kalian sedang di sekolah, apa aja yang kalian lakukan? Atau kalian sedang di rumah, karena kan sekarang tidak boleh kemana-mana ya, lagi COVID-19. Nah, kalian bisa tuh berkreasi di rumah, mengisi waktu luang, membuat sebuah gambar cerita. Misalnya, kalian menceritakan kegiatan dari pagi sampai malam menjelang tidur.
Wah, pasti nanti bakalan seru banget ya. Ngomong-ngomong, gambar tadi bagus banget ya. Nah, kalian tahu nggak kalau gambar yang digunakan pada gambar cerita tadi itu termasuk gambar ilustrasi? Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas sebuah bacaan atau teks. Nah, dari gambar di atas kita bisa menyimpulkan bahwa gambar ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Berikut beberapa langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan tema yang sesuai dengan teks yang akan kalian buat. Langkah yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Dan langkah yang terakhir, mewarnai gambar dengan alat pewarna agar gambar kalian akan tampak lebih menarik. Untuk yang berikutnya, mari kita lihat dan saksikan cuplikan video-video berikut. Apa saja nama hewan-hewan yang ada di video tersebut? Coba perhatikan alat gerak apa yang mereka miliki untuk bergerak, dan apa saja fungsi dari alat gerak yang mereka miliki. Pada video tersebut kita dapat melihat bahwa seekor ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang, dan juga seekor ular menggunakan otot perutnya untuk merayap. Ada juga seekor burung yang menggunakan sayapnya untuk terbang, dan juga seekor harimau yang tergolong hewan mamalia menggunakan kakinya untuk berlari, melompat, dan menerkam mangsanya. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Perhatikan alat gerak yang mereka miliki dan apa fungsi dari alat gerak mereka masing-masing. Saya sangat mudah bukan? Demikianlah pembelajaran 1 dan 2 dari tema 1 subtema 1. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.